Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdian. Saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Mobile computing merujuk pada kemampuan untuk menggunakan perangkat komputasi atau teknologi digital yang dapat dibawa dan digunakan secara mobile atau bergerak. Dalam istilah yang lebih sederhana, mobile computing mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable yang dapat dibawa kemana-mana dan digunakan untuk mengakses internet, aplikasi, dan layanan digital lainnya. Mobile computing memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang sangat besar bagi pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi, melakukan tugas, dan mengakses layanan dari hampir di mana saja. Ini memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan waktu dan produktivitas mereka dengan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan akses ke komputer atau perangkat stasioner. Mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja mereka di mana saja dan kapan saja, serta mengakses berbagai hiburan dan layanan online. Selanjutnya ada fungsi dari mobile computing itu sendiri. Yang pertama ada mengakses akses mudah ke informasi. Dengan menggunakan perangkat mobile, pengguna dapat mengakses informasi dan data dari mana saja dan kapan saja. Kedua, komunikasi. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang lain melalui pesan teks, panggilan suara, ataupun video call. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas seperti mengirim email, membuat catatan, dan menjadwalkan pertemuan dari mana saja dan kapan saja, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang keempat, untuk hiburan. Mobile computing menyediakan akses ke berbagai jenis hiburan seperti musik, film, game, dan buku elektronik. Yang kelima ada navigasi. Perangkat mobile dapat digunakan sebagai GPS untuk membantu pengguna menemukan arah dan lokasi yang tepat. Yang keenam, untuk perdagangan elektronik. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara online dan melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang dan membayar tagihan melalui perangkat mobile. Yang ketujuh, memantau kesehatan. Dengan menggunakan perangkat mobile dan aplikasi kesehatan, pengguna dapat memantau kondisi kesehatan mereka seperti detak jantung, kadar gula darah, dan tekanan darah. Yang terakhir, ada peningkatan keamanan. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengamankan data dan informasi mereka dengan menggunakan enkripsi dan sandi yang kuat. Selain itu, banyak aplikasi yang tersedia untuk membantu pengguna mengamankan perangkat mereka dari ancaman keamanan.
Lanjut ke pengembangan aplikasi mobile computing. Yang pertama, push email, sebuah sistem email yang memiliki kemampuan always on atau nyala terus, di mana setiap email yang masuk ke dalam mail server akan langsung diteruskan kepada email client. Yang kedua, BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon seluler, SMS, faksimili internet, menjelajah internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Kanada Research Information atau RIM. Yang ketiga, Taxi Dispatch. Taxi Dispatch adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara mobil taksi, operator atau server, dan calon penumpang. Yang keempat, adalah mobile banking. Mobile banking adalah sebuah cara untuk konsumen melakukan transaksi banking dengan menggunakan cellphone atau mobile device lainnya. Metode ini sangat populer dan sangat cocok untuk orang-orang yang sibuk. Proses ini juga disebut sebagai m-banking atau SMS banking. Yang terakhir ada Android SDK. Tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis Google Android. Android SDK mencakup seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debugger, libraries, headset emulator, dokumentasi, contoh kode, dan tutorial. Saat ini Android sudah mendukung arsitektur x86 pada Linux, distribusi Linux apapun, atau desktop modern, macOS X 10.4.8 atau lebih, Windows XP atau Vista. Persyaratan mencakup JDK, Apache ANT, dan Python 2.2 atau yang lebih baru. Lanjut ke aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Saya akan menjelaskan di 11 bidang. Yang pertama ada kendaraan, pebisnis, telepon cerdas, pervasive dan wearable device, rumah cerdas, konferensi, polisi, lonely wolf, pertolongan bencana, game, dan peringatan dini bencana. Ada 11 bidang. Langsung aja kita ke pertama, ke bidang kendaraan. Untuk pemantauan dan koordinasi GPS,
menggunakan GPS untuk menentukan lokasi merupakan metode yang banyak digunakan. Selain keakuratannya, hampir semua perangkat mobile computing sudah dilengkapi dengan GPS receiver. Lalu yang kedua ada berbisnis. Cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif layanan yang disediakan oleh cloud computing, di antaranya hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri TIC. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan cloud computing adalah Salesforce. Lanjut ke bidang telepon cerdas. Perangkat seluler tersebut biasanya dapat menyimpan data secara lokal, dan akses ke data tersebut tidak memerlukan koneksi jaringan. Komputasi seluler biasanya mengakomodasikan akses ke teknologi nirkabel dan kabel, akses ke sumber daya jaringan bersama, yang termasuk sumber daya berbasis mobile cloud, di mana pastinya sangat penting mengingat sifat kerja kolaborasi saat ini. Lanjut ke bidang persuasif dan wearable device. Disebut sebagai penggabungan beberapa teknologi seperti teknologi elektronika, komputasi, dan komunikasi, yang dimana merupakan bagian penting dalam teknologi saat ini. Pada persuasif ada 3 bagian, yaitu micro device, konektivitas, dan user interface. Lalu ada di bidang rumah cerdas. Pada sistem IoT, kita bisa mengontrol dan memonitoring di mana dan kapanpun dengan koneksi internet. Dengan bantuan Firebase sebagai data dapat mempermudah penyimpanan data, platform UB.dot dan ThinkSpeed bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memonitoring data atau melihat real-time chart dengan jumlah histori yang sangat banyak. Lanjut ke bidang konferensi. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasiskan cloud computing. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Di bidang polisi, sistem informasi mengenai letak kantor polisi dengan menggunakan algoritma Dijkstraw. Di dalamnya dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam menemukan lokasi kantor polisi yang terdekat dari tempat mereka berada, sehingga didapat jarak terpendek. Metode mengembangkan sistem menggunakan
menggunakan metode spiral yang terdiri dari perencanaan, analisis risiko, produk rekayasa, dan evaluasi pelanggan. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman Java dan XML. Lalu di bidang Lonely Wolf, salah satunya sama seperti GPS. Penggunaan GPS untuk menentukan lokasi merupakan metode yang banyak digunakan. Selain akurasinya, hampir semua perangkat mobile computing sudah dilengkapi dengan GPS receiver. Di bidang pertolongan bencana, sistem big data dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi dan penyusunan kebijakan. Ismail berharap strategi komunikasi diperlukan agar publik menjadi subjek dalam mitigasi bencana. Di Indonesia, pengendalian data informasi masih dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya data kematian selama pandemi COVID. Komunikasi resiko masih bersifat inkonsistensi. Lalu ada di bidang game. Ada banyak games online yang sudah menggunakan teknologi berbasis cloud computing. Salah satunya adalah Game Go. Platform layanan streaming cloud ini bisa dimainkan di PC spesifikasi minimal dan tampilnya nggak mengecewakan. Bahkan bisa dibilang bagus sekali. Lalu terakhir ada peringatan bencana dini. Pergeseran tanah atau sensor tekanan atau strain yang dialami struktur tanah, sensor kandungan air di dalam tanah, dan sensor perubahan kemiringan tanah merupakan sensor-sensor yang dapat mendeteksi adanya perubahan pada struktur tanah, dan bila perubahannya signifikan maka dapat digunakan untuk memprediksi akan terjadinya bencana longsor. Untuk menghindari bencana longsor yang merupakan salah satu bencana alam yang paling luas akibatnya di mana penyebab ribuan orang meninggal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.